Ya, saya pergi ke Indonesia karena saya mencari sesuatu yang lain dari kebudayaan sendiri, dan dengan kontras kebudayaan kami bisa belajar tentang kita diri sendiri. Jadi kalau saya seperti keliling, pergi ke Bali, pergi ke Toraja, saya tidak pergi ke sana untuk mengcopy sesuatu dari sana yang seperti simbol atau seperti ya hiasan-hiasan atau patung mereka untuk diterjemahkan ke dalam senian saya, tetapi kita mencari sesuatu yang bisa bicara tentang esensi, dan apa yang saya cari dengan kebudayaan yang di Toraja dan di Bali dan di Jawa itu untuk saya penting karena itu saya belajar dari esensi hidup. Dan terutama pada waktu saya pergi ke Bali beberapa tahun yang lalu, saya melihat kebakaran mayat, kremasi di sana, dan saya pikir itu sesuatu yang esensial untuk setiap manusia, karena dengan lihat kematian kita bisa mengerti tentang kehidupan, dan itu sesuatu yang setiap orang mengalami. Jadi kita lahir, kita hidup, dan kita mati. Dan itu semacam konsep yang sama dalam kebudayaan Hindu. Pernah tahu nggak di sana ada yang namanya artis camp di Munduk? Pernah dengar? Artis camp? Ada karya seni yang berhubungan dengan alam di sekitar Munduk situ? Belum pernah, sepengetahuan saya belum pernah. Terus pernah kalau ke Munduk gitu apa yang dijual kalau lagi? Di Munduk kita programnya ke Munduk itu sebenarnya kita cuma lewat. Terus mumpung di sana juga ada tempat yang menarik gitu. Setelahnya rice field-nya, rice terrace-nya kita lihat di sana, makanya sepanjang perjalanan itu kita bisa berhenti sebentar-sebentar untuk menikmati pemandangan di sana. Saya mau kembali sedikit ke belakang, Pak ya. Kira-kira pada awalnya bagaimana sejarah di balik sampai terjadinya artis camp itu sendiri? Jadi secara singkat,
Pertama-tama saya sangat prihatin melihat para petani di sini sangat sedikit duka berhubung komoditas atau barang-barang pertanian itu, hasil-hasil pertanian itu harganya sangat turun. Kemudian saya juga amati bahwa petani pada umumnya menggunakan waktunya cuma 60%. Selebihnya 40% merupakan waktu yang terluang yang mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, atas pengamatan tersebut, di samping itu juga di sini, di desa ini terkenal warisan budayanya, banyak seniman yang tinggal di sini yang juga mereka tidak mengerti apa yang harus diperbuat. Nah, atas pengamatan saya itu, kemudian saya coba mengundang beberapa masyarakat internasional, diantaranya Goethe Institute saya pernah undang, kemudian pada waktu itu kepalanya adalah Dr. Winterset. Pada saat itu beliau langsung berkunjung ke Desa Munduk, kemudian mengadakan observasi dalam suatu pertemuan yang sangat manusiawi di desa. Kemudian beliau menawarkan satu proyek kecil di mana mengundang seniman untuk melakukan suatu artist camp di sini, akan membuat satu pekerjaan seni yang prinsipnya akan dapat meningkatkan daya tarik daripada Desa Munduk ini. Jadi perkembangan lebih lanjut dalam pertemuan diskusi pada tanggal 2 Oktober 1992, pada saat diadakan pertemuan pertama kali dengan para seniman dari Indonesia yang diwakili oleh Nandar Manik, Ibu Mela Jasma, kemudian Edi Hara, Jane Chen, Bapak Nyoman Tusan, kemudian dari Jerman hadir Mr. Erwin Lutherkamp, kemudian dari Jepang Miss Junko Suzuki. Nah, dalam pertemuan itu sangat menarik yang kami dapat pelajari adalah kehati-hatian para seniman untuk mengadakan karya seni di sini. Mereka sangat berhati-hati, jangan-jangan hasil karyanya itu justru merendahkan atau membuat lingkungan menjadi nilainya lebih rendah. Nah, ini sangat menggerakkan pada kami, diskusinya sangat mendalam, sehingga akhirnya kami berkesimpulan bahwa proyek ini tentunya telah dipikirkan dan dibicarakan dengan matang dan akan berdampak positif terhadap pembangunan di Desa Munduk ini. Dan ini kita saya pikir saya bisa bikin tempat pembakaran di Munduk karena saya belajar tentang kebudayaan, tetapi juga saya menerjemahkan kepada bahasa saya sendiri. Dan pada waktu saya bikin desain untuk tempat pembakaran itu, saya bicara dengan kepala adat dan kepala desa, dan mereka seperti langsung bisa terima karena itu semacam bentuk bahasa yang universal, karena itu tentang esensi hidup. Ya, saya kira karya seni yang dihasilkan oleh Ibu Mela Jasma barangkali yang paling populer oleh karena langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Samping memang pekerjaannya menarik, yang barangkali untuk pertama kali itu ya juga mempunyai arti filosofis yang sangat menarik juga untuk dipelajari. Kemudian memang tempat tersebut punya fungsi, oleh karena masyarakat sangat memerlukan, dan masyarakat
tidak mungkin mampu membuat seperti itu dalam waktu yang sangat pendek. Yang kami rasakan di sini ya, efeknya yang paling baik itu, paling positif itu adalah karya seni Bu Mela aja itu. Dari tanggapan masyarakat pun, kami pada saat itu mengerahkan masyarakat untuk bergotong royong membuat tempat pembakaran mayat itu, semua masyarakat bisa keluar. Aus diesem zum Teil abgestorbenen Baum werde ich eine Skulptur machen, die ich so gestalte, dass man durch diesen Baum sehen kann, auf die Landschaft, die dahinter liegt. Diesem Baum gegenüber wird ein Podest entstehen mit einem Text von Hölderlin, übersetzt ins Balinesische. Und wenn wir hier stehen, stehen wir eigentlich genau zwischen dieser Skulptur und dem Podest und schauen auf das entstehende Architekturgebilde, auf das man, wie ich schon erwähnte, steigen kann. Wir befinden uns hier an einer Stelle, wo eine alte Straße, die nicht mehr benutzt wird, aufhört. Und genau dort entsteht ein Architekturgebilde und zugleich eine Skulptur, von der aus man später in die Landschaft hinausschauen kann und einen Blick in alle Richtungen hat. Auch auf einen Tempel, der hier unweit steht, auf den diese Arbeit Bezug nimmt. Man kann dann auf dieser Form, die ungefähr 1,80 wird, stehen und man wird umgeben von 4 Säulenelementen, die mehr oder weniger einen offenen Raum bilden. Pertemuan dari 7 seniman internasional ini adalah dengan tema seni dan alam. Sedangkan saya mempunyai subtema lingga dan yoni. Lingga adalah alat kelamin laki-laki, sedangkan yoni adalah alat kelamin perempuan.
Bila lingga dan yoni bersatu, akan terjadi inseminasi atau pembuahan. Nah, dari hasil pembuahan itu akan muncul generasi baru. Nah, kalau kita berpikir tentang generasi baru, berarti kita akan berpikir tentang pewarisan. Nah, sekarang masalahnya apa yang akan kita wariskan? Dengan tema utama sebagai seni dan alam, maka saya berpikir bahwa alam hanyalah sebuah titipan untuk generasi selanjutnya. Kalau punyanya Narmanik itu memang konsultasi juga dengan kami, juga dia mencari dasar pembangunan daripada lingga yoni itu berdasarkan apa yang didapatkan daripada pura yang ada di sebelah lokasi yang Narmanik pilih, yaitu yang namanya pura dalam Tamblingan. Di sana itu ada lingga yoni. Jadi lingga itu purusa dan yoni itu perdana. Ya, kalau kita cari persamaannya di masyarakat atau di arti daripada purusa pradana itu tidak lebih daripada laki dengan perempuan. Lalu kita kalau membuat satu banten yang namanya saji, itu kita membuat semacam tumpeng dalam satu tanding itu, dalam satu sajian itu kita membuat dua tumpeng, yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna putih. Yang putih ini diperuntukkan kepada leluhur laki-laki yang telah disucikan. Yang kuning ditujukan kepada leluhur yang perempuan yang telah disucikan. Jadi dari dua leluhur kami, terutama yang Hindu Bali ini biasanya diberi sesajen berupa tumpeng putih dengan kuning. Lalu Narmanik bilang, kalau begitu saya akan buat lingga yoni saja di pinggir danau. Dia buat lingga yoni, tahu-tahu urusan izin daripada kehutanan tidak memungkinkan. Akhirnya dia buat yang semi permanen. Tadinya inginnya kan buat yang permanen. Biaya dari Gute juga barangkali akan mencukupi kalau itu dibuat permanen. Tapi oleh karena tidak dapat izin, buat permanen nanti disuruh bongkar lagi, ya habis-habiskan biaya. Panitia dari kegiatan ini rupa-rupanya belum mengurus perizinan sampai tuntas. Akhirnya saya hanya bisa membuat karya di sana dalam bentuk sketsa aja gitu. Dan tidak permanen. Harapan saya sebetulnya karya itu bisa jadi permanen nantinya gitu. Jelas dengan tidak permanen ini ada beberapa hal yang bisa terjadi, seperti misalkan bahan yang saya pilih itu bahan yang tidak tahan terhadap alam ya. Dan ini bentuk masih sketsa ya. Saya perhitungkan waktu itu hanya sekitar 6 bulan lah ya, 6 bulan karya yang tidak permanen itu. Selama 6 bulan saya mencoba mengurus perizinan dari mulai Jakarta terus ke Bogor, ke kehutanan waktu itu, terus kembali lagi ke Bali. Tapi rupa-rupanya saya nggak tahu ini kalau misalkan birokrasi itu begitu rumit ya, begitu mereka agak bingung juga gitu menghadapi sesuatu yang tidak berada dalam pola mereka. Kami mengalami kesulitan karena lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung yang tidak diizinkan untuk dibangun. Dan pada saat bersamaan di Bali pemerintah sedang diserang oleh masyarakat mengenai lingkungan.
dalam proyek ini saya membuat warna-warna yang cukup cerah pada karya penghormatan bagi Sang Dewa Air. Itu yang saya sebut tadi bahwa ekspresi pribadi saya tetap ada di situ. Karena apa? Karena warna-warna yang saya pilih itu warna-warna yang menurut selera atau kebutuhan ekspresi saya cukup memberi kepuasan saya tanpa melihat bahwa karya ini akan cocok dengan lingkungan. Tapi saya pikir warna-warna cerah untuk orang Bali tidak ada masalah. Kalau kita lihat misalnya sesaji-sesaji mereka terdiri dari beberapa berbagai bunga yang berwarna cerah, ada merah, ada kuning, ada pink, ada kadang-kadang violet. Juga misalnya ada sesaji-sesaji yang memakai berbagai kue dan kerupuk, itu juga cerah sekali. Kalau menurut itu penampungan air yang di sebelah itu ya, menurut kami itu kok kurang bermanfaat karena itu sebenarnya untuk tempat mencuci itu. Sedangkan di rumah-rumah orang tuh tempat mencuci itu sudah banyak punya, semua sudah punya. Makanya sampai saat ini sepi itu kelihatannya. Kalau Danau Buyan gini ya diwilayahi dari Desa Pancasari, termasuk juga Desa Padang Bulia, makanya itu disebut Danau Bulian. Ya. Sebab di sini dewanya adalah dewa pencipta, sebagian dewanya itu bagian sandang pangan gitu. Ya. Nah, jadi terletaknya dia itu di pura di sini. Nah, ini ada pura. Jadi semua masyarakat Buleleng itu ya setiap sasih kapat atau sasih kedase melakukan sembahyang bersama dan mengadakan korban suci yang namanya ngaturang pengelem, yaitu kerbau gitu. Setiap tahunnya pada waktu sasih kapat tepat pada hari purnama begitulah. Jadi nelayan ikut juga serta di dalamnya melakukan ya pelaksanaan pengelaman kerbau yang dikorbankan nantinya di danau gitu. Nelayan yang ikut terjun di sana mengantarkan upacaranya ke dalam danau. Itulah tanggung jawab nelayan gitu. So coincidentally, my work was regarded and related to one of the most important Hindu god, which is Vishnu, and a god for the water, and color is considered to be black. And Mela's work was related to Shiva, the color is white, and which is the god for life and death. And Jane is working with the fire, which is for Brahma, and the color is red. And this is also related to 5 elements color, which has 5 color for each. And my work doesn't have certain color, which is neutral color or no color. And I might say this is the system to reflect those 5 elements and 5 color, including objectively and abstractly in this surrounding, in this environment. Di danau itu kemudian sebetulnya diletakkan di daerah yang sebetulnya di luar jangkauan pengawasan daripada masyarakat Desa Munduk, berada di Danau Buyan. Jadi di samping pengerusakan sudah berjalan oleh karena umur daripada bambu itu adalah pendek, juga teknis keamanannya juga kurang dapat dipertahankan karena bahan-bahan dari bambu dan drum. Dan ketiga,
kemungkinan juga ini tafsiran saya, anak terdiri dari kaca mirror itu ya. Mungkin juga itu merupakan barang yang menarik bagi masyarakat di sekitarnya itu. Sehingga pada saat disaksikan bahwa keadaannya dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik, kemungkinan besar itu telah diambil oleh masyarakat untuk keperluan dirinya sendiri. Karena itu dia itu kerjasamanya terhadap nelayan kurang, akhirnya yaitu barang nelayan itu seolah-olah barang itu barang buangan jadinya. Dia itu tidak ikut bertanggung jawab biarpun bagaimana. Sebab itu kalau umpamanya dia itu melapor seolah-olah nelayan itu ikut tanggung jawab jadinya. Bagaimana siapa yang merusak dan kerusakannya karena apa? Gitu akhirnya. Saya khawatir sekali mulai saat itu bahwa proyek ini mungkin yang ya akan menjadi sasaran kemarahan daripada nelayan di danau. Karena nelayan di danau pertanyaannya pertama ya yang ditanyakan, apakah yang dibuat proyek ini akan menyebabkan ikan-ikan itu berdatangan ke sana? Atau barangkali untuk menolak ikan-ikan itu agar tidak datang kemari sehingga kami yang masang jaring di sebelah-sebelahnya ini menjadi rugi, mancing tidak dapat ikan nanti. Itu kan nada-nada yang sudah sinis ya. Kesan pertama yang saya dapatkan mula-mula memasuki desa Munduk bersama teman-teman seniman lainnya adalah kekaguman saya melihat alam yang begitu bersih, masih murni sekali, dengan terasering yang sangat indah, memberikan kesan tersendiri bagi saya sendiri. Dan kemudian begitu melihat hamparan sawah yang di belakang Puri Lumbung, ternyata padinya waktu itu memang sedang menguning. Itu timbul ide saya seketika, mengapa tidak dikembalikan lagi fungsi petakut sebagai pengusir burung di tengah-tengah sawah yang sedang menghampar kekuningan. Akhirnya ide inilah menjadi inspirasi saya, karena pada waktu saya kecil itu terus terang aja sangat terkesan oleh adanya para petani pada waktu padi menguning dengan tangannya yang sambil mengusir, lalu ada bunyi-bunyian dan sebagainya. Kesan kedua, ingin mengimbangi suara-suara alam dengan desiran angin, lalu kemudian juga dengan suara-suara air yang gemercik dan gemuruh, dengan yang kita sebut sunari, yaitu bunyi-bunyian yang dibuat dari bambu, yang ternyata kalau ditempuh angin, itu dia menghasilkan suara yang sangat merdu, sangat lembut, dan sangat memberikan dukungan kepada suasana yang sangat hening di Desa Munduk ini. Apa kabarnya, Bu? Ya, kabar baik. Gimana? Kita mau lihat-lihat ke sana? Bisa? Lihat ke sana, Cik. Kita ke sana. Pernah datang turis ke sini lihat-lihat? Jarang. Jarang ada yang lihat. Iya. Kadang-kadang dari sana, dari atas. Dari atas. Iya. Nggak pernah ada yang nganter ke bawah. Jarang. Terus ini kamar mandi siapa yang bikin, Bu? Saya. Yang pakai orang-orang di yang pemilik yang kasih dipakai ini. Airnya dari mana? Dari asak. Dari atas. Orang Jerman nggak pernah ada yang datang ke sini. Boleh ada datang lagi, kira-kira 2 kali ada orang Jerman. Saya menghimbau Pak Pagiarte agar diisi merek, diisi bahwa di sini terletak satu bangunan karya daripada artis Erwin Walter Kam gitu misalnya, itu diberi petunjuk. Dengan demikian kan orang itu akan jadi tahu. Semua maksudnya agar diisi demikian. Tapi Pak Pagiarte bilangnya itu sudah diusahakan oleh Gute. Dia bilang begitu.
Ya kalau begitu sudahlah, kapan-kapan kan akan dikirim kemari. Saya bilang begitu saja. Akhirnya sampai sekarang tidak ada papan nama, sama aja dengan tidak ada satu pengenal. Mungkin Desa Munduk aja orang tidak akan tahu ya. Dulu memangnya Pak Andar itu tolong jaga ini, dan saya nanti berusaha sekali untuk membuat yang lebih permanen, yang pakai batu, kan begitu katanya. Saya masih ngurus izin. Setelah itu saya tunggu, saya merawat ini sudah selama 1 bulan, sehingga Linggayoni ini roboh kira-kira 2 kali, pasnya 2 kali ini roboh. Setelah itu saya bangunkan lagi, saya dirikan lagi roboh, lagi saya bangunkan lagi roboh. Setelah itu sudah selama 8 bulan tidak ada kabar berita apapun. Saya langsung saya kepada Pak Nyoman Bagiarte itu ya, Pak, saya sudah lama di sini ya merawat ini dan menanam bunga sedikit. Pak Andar itu bagaimana kesannya? Nggak ada, ya pokoknya kita sama-sama mengerti kan gitu saya. Oh itu nggak ada apa-apanya, dibilang gitu saya sama Pak Bagiarte. Setelah itu saya sudah 8 bulan rawat ini, saya bosan ya, hingga bosan jadinya. Nah kalau menurut Bapak, apa yang menjadi masalah sebenarnya dari kejadian ini semua gitu? Ya, jadi saya melihat ada 2 segi. Satu adalah lokasi penempatan, ada beberapa yang di luar kawasan pengawasan Desa Munduk. Kedua, material yang digunakan adalah material yang mudah rusak. Dan yang ketiga, fungsi untuk masyarakat mungkin tidak begitu diperlukan oleh masyarakat. Ya kalau saya yang memberi penilaian ya, punyanya Jincen itu tidak lebih daripada reklame untuk itu, untuk bukan uang kepeng tetapi untuk pembakaran keramik. Kan hanya itu, karena Jincen berdagang keramik kebetulan. Jadi seolah-olah ini adalah reklame untuk keramik. Yang dibuat oleh Junko Suzuki itu adalah semacam floating mirror ya, yang mengapung. Peranannya bagi masyarakat tidak begitu menarik, karena itu hanya cuma bisa melihat pemandangan di sekitarnya dengan melalui kaca tersebut. Seperti permainan itu. Bagus Pak. Bagus. Kalau siang matahari sebagai jam 10 begitu, ada sudah omak itu gelap-gelap sudah begitu dari di sini. Dari cermin itu Pak ya. Sebenarnya pada waktu itu saya sudah menyarankan kepada Pak Bagiarte ya, agar minimal yang ada kepentingannya dengan masyarakat di sini dibuat. Tapi Pak Bagiarte bilangnya ini urusan artis, dan kaitan daripada Institut Goethe ini mendatangkan artis ini adalah untuk membantu kita dalam rangka menarik wisatawan ke Munduk. Maksud kami adalah untuk mempreservasi budaya dan lingkungan yang ada di sini. Nah, kegiatan-kegiatan kami tersebut boleh diamati apakah kami itu komersial atau kami
melakukan sesuatu yang sangat menghitung dalam arti ekonomi. Ya. Sebab kalau dilihat dari penyebaran kegiatan di sini, kami sepenuhnya kami sebarkan ke kegiatan kepada masyarakat. Untuk besok-besok kalau mau membangun semacam ini lagi, minimal itu harus diadakan kerjasama. Ya. Kerjasama antara lapisan rakyat di bawah dengan para seniman yang datang, yang akan mungkin membidangi daripada bangunan-bangunan atau monumen kah, atau barangkali yang dinamakan proyek bagi dia, agar konsultasi dengan bawah. Sehingga keterpaduan ini nyambung jadinya. Barangkali di sini merasa diuntungkan, di sana pelampiasan ekspresi seninya itu bisa dituangkan. Di samping itu juga menarik untuk orang luar untuk datang mengunjungi. Itu saya kira yang perlu sekali dipertimbangkan. Sebab tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mau dicapai, sudah tentu akan mubazir nanti. Om Gangga Sindhu Saraswati Suya Muna Godawa